Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mempresentasikan materi tentang anggaran perusahaan yang bertemakan dengan anggaran bahan baku. Sebelum saya mempresentasikan materi saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Hani Uswatul Munawaroh, NPM 21901081082. Pengertian anggaran bahan baku. Anggaran bahan baku adalah perencanaan kuantitas bahan baku yang dibutuhkan untuk keperluan produksi pada periode mendatang. Anggaran bahan baku juga merupakan anggaran yang berhubungan dan merencanakan secara sistematis serta lebih terperinci tentang penggunaan bahan baku untuk proses produksi selama periode tertentu yang akan datang. Kebutuhan bahan baku diperinci berdasarkan sebagai berikut. Yang pertama yaitu jenis bahan baku. Yang kedua menurut macam barang jadi yang akan dihasilkan. Yang ketiga yaitu menurut bagian-bagian dalam pabrik yang akan menggunakan bahan baku. Berikut adalah komponen anggaran bahan baku. Di sini ada 4 komponen anggaran bahan baku. Yang pertama yaitu anggaran kebutuhan bahan baku atau direct material usage budget. Yang kedua yaitu anggaran pendekatan bahan baku atau direct material purchase budget. Yang ketiga yaitu anggaran persediaan bahan baku atau cost of direct budget. Yang keempat yaitu biaya bahan baku yang habis digunakan dalam produksi. Kemudian lanjut pada fungsi anggaran kebutuhan bahan baku. Fungsi anggaran kebutuhan bahan baku di sini ada 3. Yang pertama yaitu sebagai dasar untuk menyusun budget pembelian bahan mentah. Jumlah satuan bahan mentah yang dibeli ditentukan oleh beberapa banyak satuan bahan mentah. Yang dibutuhkan oleh berapa banyak sebuah bahan mentah dibutuhkan dalam proses produksi. Yang kedua yaitu sebagai dasar untuk menyusun anggaran biaya bahan mentah. Besarnya biaya bahan mentah diperlukan oleh berapa banyak satuan bahan mentah tersebut dibutuhkan untuk proses produksi. Yang terakhir yaitu sebagai data informasi untuk menyusun anggaran kebutuhan bahan mentah. Manfaat anggaran kebutuhan bahan baku adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu sebagai pedoman kerja. Yang kedua sebagai alat menciptakan koordinasi kerja. Yang ketiga sebagai alat untuk melakukan pengawasan kerja. Tujuan anggaran bahan baku adalah yang pertama memperkirakan jumlah kebutuhan bahan baku. Yang kedua memperkirakan jumlah pembelian bahan baku yang diperlukan. Yang ketiga sebagai dasar untuk memperkirakan kebutuhan dana yang diperlukan untuk melaksanakan pembelian bahan baku. Yang keempat sebagai dasar penyusunan produk costing, yakni memperkirakan komponen harga pokok pabrik karena penggunaan bahan baku dalam proses produksi. Dan yang terakhir yaitu sebagai dasar untuk melaksanakan fungsi pengawasan dalam bahan baku. Kemudian lanjut pada data dan informasi untuk menyusun anggaran kebutuhan bahan baku adalah sebagai berikut. Yang pertama, rencana produksi yang tertuang dalam anggaran yang akan diproduksi, khususnya tentang jumlah dari masing-masing jenis barang yang akan diproduksi dari waktu ke waktu selama periode tertentu. Yang kedua yaitu berbagai standar pemakaian bahan baku dari masing-masing bahan baku untuk proses produksi yang ditetapkan dan berlaku di perusahaan. Standar pemakaian bahan baku diperlukan untuk mengendalikan efisiensi pemakaian bahan baku atau controlling. Di sini ada 2 metode yang menetapkan standar data dan informasi dalam perusahaan, yaitu yang pertama data historis atau data pengalaman di waktu-waktu yang telah lalu. Caranya adalah dengan melihat jumlah unit yang dihasilkan di suatu waktu yang lalu dan kemudian membandingkan dalam satuan jumlah sebuah unit bahan mentah yang habis terpakai untuk waktu produksi pada bulan tersebut. Yang kedua yaitu data penelitian khusus. Pada data penelitian khusus dengan mengabaikan data pengalaman di waktu-waktu yang telah lalu. Anggaran bahan baku yang digunakan dalam proses produksi terdiri dari 2 bagian, yaitu yang pertama bahan baku langsung atau direct material, yang kedua bahan baku tidak langsung atau indirect material.
Jenis-jenis anggaran bahan baku dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama anggaran kebutuhan atau pemakaian bahan baku, yang kedua anggaran pembelian bahan baku, yang ketiga anggaran persediaan bahan baku, dan yang terakhir yaitu anggaran biaya bahan baku. Berikut adalah contoh ilustrasi cara penyusunan anggaran bahan baku. Misalnya PT Mirai Cheng Perwira merencanakan untuk melakukan penyusunan anggaran atau budgeting bahan baku semester 2 tahun 2019. Berikut merupakan data yang dapat dikumpulkan, yaitu yang pertama rencana produksi makanan kemasan atau X semester 2 tahun 2019. Yang kedua standar pemakaian bahan baku untuk memproduksi satu produk X tersebut sebanyak 3 kg bahan baku. Yang ketiga, perkiraan harga beli bahan baku A dan persediaan akhir bahan baku A. Yang keempat, awal tahun 2019 terdapat bahan baku semester 2 tahun 2019. Dan yang terakhir yaitu anggaran biaya bahan baku semester 2 tahun 2019. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kurangnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.